sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia keselamatan daripada Tuhan, sudahlah sepatutnya kita hidup bukan lagi berdasarkan keinginannya kita sendiri, tetapi harus berdasarkan keinginannya Tuhan. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segmen ini adalah sesi kedua dari pembahasan kita terkait dengan penjelasan dari Pak Ustadz Nababan yang membahas saudara-saudari kita yang keluar dari agama Islam lalu kemudian memeluk agama Kristen. Dan mungkin ada dari antara teman-teman yang belum menonton sesi sebelumnya. Oleh sebab itu saya sertakan sedikit cuplikan videonya dalam bagian ini, dan sebab itu mari kita simak sama-sama. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah urgensi mempelajari perbandingan agama, khususnya kristologi. Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam ini, tentulah yang bersangkutan sudah mempelajarinya secara matang. Betul? Tetapi kalau ada orang Islam murtad dari agama yang benar ini, dipastikan yang bersangkutan alasannya adalah mungkin karena materi, atau juga mungkin karena belum paham tentang agama Islam ini secara baik. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan apa yang disampaikan oleh beliau ini sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya Waloni. Hanya saja di beliau ini menambahkan satu poin lagi, yaitu kalau bukan materi berarti kurang mengerti, kurang memahami iman yang diimaninya di dalam agama Islam khususnya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita menanggapi ini lebih lanjut, mari kita baca Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 15, bagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen. Ayat 15 sampai ke 16, dan saya berharap teman-teman bersedia membaca bagian ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Kemudian ayat yang ke-16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Jadi Pak Ustadz Nababan di dalam ayat ini sangat jelas bahwa setiap orang yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menganut agama Kristen, di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya apa? Setiap orang yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menganut agama Kristen, itu karena Tuhan sendirilah yang telah memanggil dan telah memilih. Jadi bukan karena materi. Nah karena itu teman-teman sekalian, mari kita sama-sama bahas terkait dengan pengalaman iman dari seseorang yang sekarang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, ini adalah Dena Rahma yang sudah berpindah agama. Sebelumnya beliau ini beragama Islam, tapi kemudian ia punya pengalaman spiritual yang pada akhirnya dengan kondisinya sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah di sini teman-teman, di sini ya, Dena Rahma pindah agama. Kemudian di sini dia pindah agama ini karena merasa diterima di gereja dengan kondisinya seperti itu teman-teman. Nah mengenai kondisinya ini nanti satu topik ya, karena beliau kan sebelum mengalami hal seperti ini tidak beragama Kristen, ia kan masuk ke agama Kristen dalam kondisi seperti ini. Dan bagi saya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengampuni setiap orang yang mau bertobat secara sungguh-sungguh. Dan Tuhan Yesus juga pernah berkata, "Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang berdosa." Ya, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita perhatikan di dalam artikel sini tuh Dena Rahma ini pernah punya pengalaman karena punya pergumulan hidup yang begitu berat. Pada akhirnya ini membuatnya menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sebagaimana yang kalian bisa perhatikan di screen di sini, ini teman-teman. Jadi dia tuh merasa gagal dalam berbagai hal, merasa gagal dalam hal karirnya. Kemudian ini pada akhirnya menuntunnya menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ada satu momentum, inilah Tuhan kita luar biasa. Ia punya caranya sendiri untuk memanggil setiap orang. Dikatakan di sini teman-teman dalam artikel ini. Tetapi kemudian setelah si Dena Rahma ini jalan-jalan ke Amerika,
kemudian dia punya satu momen tuh iseng untuk masuk gereja. Nah, di sini dikatakan pas itu kan Natal, gue iseng aja masuk gereja, tapi gue tiba-tiba buka brosur di sana, isinya itu kita buka untuk semua orang, termasuk dengan semua warna kulit, semua gender. Jadi gue jadi kayak surprise, gue ngerasa di welcome, gue datang ke gereja yang lain sama. Jadi intinya itu di sini si Kak Rahma ini menjelaskan bahwa, ya si Rahma tadi namanya, jangan sampai salah. Ya si Rahma menjelaskan bahwa awal mula ia memeluk agama Kristen ini karena merasa diterima di gereja. Ya, merasa diterima di gereja dengan keadaan yang seperti itu, ya diterima apa adanya, dan ini memang sepatutnya untuk dilakukan oleh gereja, teman-teman. Mungkin mengenai kondisi yang dialami oleh beliau ini bisa ada berbagai macam perspektif ya, khususnya di kalangan Kristen. Tetapi yang perlu diingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia menerima kita apa adanya, apalagi Kak Rahma ini kan sebelum menganut agama Kristen, kan kondisinya sudah seperti ini. Nah, bukan berarti saya menyetujui apa yang dilakukannya, tidak seperti itu. Tapi saya mau mengkaji, dalam bagian ini saya mau fokus pada pengalaman imannya, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menganut agama Kristen. Nah, karena itu teman-teman, di sini pun dijelaskan bahwa kemudian Dena tertarik mengunjungi salah satu gereja dan mengikuti alur ibadah di sana. Dena Rahman menuturkan kala itu tidak bisa menahan tangisannya. Akhirnya gue datang ke suatu gereja, energinya luar biasa, khotbahnya tepat, gue langsung mau lagi datang. Nah, jadi ini deh adalah awal mula beliau ini punya pengalaman spiritual, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menganut agama Kristen. Nah, kalau berkaca atau kemudian melihat pengalaman spiritual seperti ini, dan kita jadikan ini sebagai salah satu jawaban kita untuk pernyataan yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz Nababan, tentu saja pernyataan tadi itu menjadi tidak relevan. Karena pada akhirnya, sebagaimana juga sudah dinyatakan oleh Alkitab dan saudara-saudara kita yang sekarang sudah memeluk agama Kristen itu, tidak ada hubungannya dengan mereka mengincar materi, tidak ada hubungannya dengan apa yang juga tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Nababan, karena kurang mengerti tentang agama sebelumnya. Sebab kalau misalnya hal itu pun kita dijadikan sebagai alasan, kita bisa belajar dari Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Beliau itu kan mantan ustadz mantan ustadz yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada akhirnya selalu kembali pada apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Kita fokus saja pada ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kepada teman-teman saya yang non-Kristen, ini saya tidak bosan-bosan untuk kembali mengingatkan, karena selalu ada upaya untuk memberikan stigma bahwa seolah-olah kalau masuk agama Kristen, itu kayaknya dikasih upah. Makanya kan kalau bukan karena materi, ya karena kan tidak mengerti tentang agama sebelumnya. Jadi kan sepertinya diupayakan agar Kristen tuh dinilai, kalau nanti mengenal agama Kristen ini pasti dikasih something lah, dikasih upah berupa materi. Percayalah, saya tidak bosan menyampaikan ini ya. Percayalah, di dalam agama Kristen tidak diberikan apa-apa ketika Anda memutuskan menjadi Kristen. Tidak diberikan apa-apa ketika Anda memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus.